Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, kepada seluruh jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Meneruskan untuk malam hari ini, yaitu menerangkan faslun arkanus sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Al-awwalu an-niyatu, al-thani takbiratul ihrami, al-thalithu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi, ar-rabi'u qira'atul fatihati, al-khamisu ar-ruku'u, as-sadisu at-tuma'ninatu fihi, as-sabi'u al-i'tidalu, as-thaminu at-tuma'ninatu fihi, at-tasi'u as-sujudu marrataini, al-ashiru at-tuma'ninatu fihi, al-hadi ashara al-julusu baina sajdataini, al-thani ashara at-tuma'ninatu fihi, al-thalitha ashara at-tashahhudul akhiru, al-rabi'a ashara al-qu'udu fihi, al-khamisa ashara as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, as-sadisa asyara as-salamu, as-sabi'a asyara at-tartibu. Faslun an-niyatu thalathu darajatin. In kanatis sholatu fardun wajaba qusdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah, wa in kanat nafilatan muaqqatatan qaratibatin aw dhati sababin wajaba qusdul fi'li wat ta'yin. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Al-fi'lu usalli wa ta'yinu zuhran aw asran wal fardiyatu fardan. Faslun utawi iki ku fasal suwiji kados pundi paandikane simbah musannif. Arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat iku sab'ata asyara ana 17. Al-awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niyat. As-tsani utawi kang kaping pindho iku takbiratul ihrami, takbiratul ihram. As-salisu utawi kaping telu iku al-qiyamu ngadeg. Alal qadiri ing atase wong kang mampu fil fardhi ing dalam sholat fardu. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku qiraatul fatihati, maca Fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku'u, ruku'. As-sadisu utawi kaping 6 iku at-tuma'ninatu, tuma'ninah fihi ing dalam ruku'. As-sabi'u utawi kang kaping 7 iku al-i'tidalu, i'tidal. As-saminu utawi kang kaping 8 iku at-tuma'ninatu, tuma'ninah fihi ing dalam i'tidal. At-tasi'u utawi kang kaping 9 iku as-sujudu, sujud marrataini kelawan rong ambalan.
Al-ashiru utawi kang kaping 10 iku at-tuma'ninatu tuma'ninah fihi ing dalam sujud. Al-hadi asyara utawi kang kaping 11 iku al-julusu lungguh baina sajdataini ing dalam antarane sujud loro. Atsani asyara utawi kang kaping 12 iku at-tuma'ninatu tuma'ninah fihi ing dalam julus baina sajdatain. As-salisa asyara utawi kang kaping 13 iku at-tasyahhudul akhiru tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara utawi kang kaping 14 iku al-qu'udu lungguh fihi ing dalam tasyahud akhir. Al-khamisa asyara utawi kang kaping 15 iku as-shalatu maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud akhir utawa al-qu'ud. As-sadisa asyara utawi kang kaping 16 iku assalamu uluk salam. As-sabi'a asyara utawi kaping 17 iku at-tartibu tartib. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados puni paandikane simbah musannif. An-niyatu utawi niat iku salasu darajatin telu pira-pira tingkatan derajat. Ingkanat lamun ono apa sholatu sholat iku fardun sholat fardu wajib maka wajib apa qasdul fi'li nejo agawe wa ta'inu lan ta'in nentokaken wal fardiyatu lan fardonan. Wa ingkanat lan lamun ono apa sholat iku nafilatan sholat sunnah muaqqatatan kang duweni wektu karatibatin kaya sholat rawatib audat disebabin utawa salat kang duweni sebab wajib mengko wajib apa qasdul fi'li nejo agawe wa ta'yinu lan ta'yin wa in kanat lan lamun ono apa salat iku nafilatan salat sunnah mutlaqatan kang mutlak wajib mengko wajib apa qasdul fi'li nejo agawe faqat mengko bloko tok. Al fi'lu utawi kang aran fi'il iku usulil lafadz usolli wa ta'inu utawi ta'in nentokaken iku zuhran lafadz zuhran aw asran utawa lafadz asran. Wal fardiyatu ta fardiyah iku fardun lafadz fardun. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita melanjutkan yaitu memasuki arkanus shalah. Setelah kemarin kita bahas bersama a'dzarus shalah dan syurutus shalah, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita terkait dengan arkanus shalah. Dalam kitab Safinatun Najah diterangkan arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun-rukunnya sholat itu jumlahnya ada 17. Kalau disyarahi terangkan itu wa hadhihi tariqatun min ja'lit tuma'ninati fi mahalliha al-arba'. Karena tuma'ninah itu ada 4 tempat dijadikan satu. Makanya jumlahnya ada 17. Karena di kitab takrib juga ada rukunnya sholat itu ada 18. Termasuk rukun sholat adalah niyatul khuruj minas sholah, keluar dari sholat ketika membaca salam di situ. Tapi di sini ulama mengatakan bahwasanya niyatul khuruj minas sholah ini was-shahih annaha sunnatun. Yang sahih kata ulama itu yang benar, niat keluar dari sholat itu bukan termasuk rukun sholat, tapi di sini diterangkan adalah termasuk sunnahnya sholat. Karena yang kita kaji adalah kitab Safinatun Najah, maka kita pahami dulu di sini rukunnya sholat itu ada 17. Gitu saja, nggak usah melirik-lirik kitab lain dulu, nanti malah nggak paham seperti itu. Tapi walaupun berbeda dalam segi jumlah, tapi intinya sama begitu. Dalam kitab Safinatun Najah arkanus shalah sab'ata asyara ada 17.
Al awalu an-niyatu, yang pertama niat. Yang pertama rukunnya sholat adalah niat. Yang kedua takbiratul ihram. Ya. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Berdiri bagi orang yang mampu ketika fil fardhi, dalam sholat fardu. Ini urut, sebenarnya urut: 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri. Tapi dalam prakteknya nah, kita nggak bisa seperti itu, nggak bisa urut. Kenapa? Karena niat itu termasuk syaratnya niat, biar niatnya itu sah, itu dibarengkan ketika orang tersebut sedang mengucapkan takbiratul ihram. Dari mulai hamzahnya lafaz jalalah, yaitu Allah, itu ya, hati kita niat, niat, disitulah Allah, kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita berbunyi usolli fardhu zuhri. Itu berarti niat itu nggak boleh sebelum takbir, Adapun yang biasa kita kerjakan, kita biasakan usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati, itu ya, yang bisa kita ucapkan lafaz usolli tersebut itu sunnah. Wan nutku biha, mengucapkan niat, lafaz niat tadi itu hukumnya sunnah. Untuk apa? Biar kita ketika takbir sudah tidak mamang lagi, sudah tidak ragu lagi kita mau sholat apa, begitu. Makanya di sini untuk biar lebih mudah ketika niat pas takbiratul ihram, maka sebelumnya kita mengucapkan usolli, begitu. Nah, ketika kita mengucap usolli itu belum niat, kita ini baru melafadzkan niat, itu bukan termasuk rukun niat, bukan, tapi itu hanya lafadz niat, hukumnya sunnah. Yang benar-benar niat itu ketika kita lagi mengucapkan Allahu Akbar dalam keadaan berdiri, ketika sholat fardu, kita lagi berdiri, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita bunyi usolli fardhu zuhri, gitu. Kalau makmuman, maka di sini itulah yang sah, tanpa dibarengkan dengan takbiratul ihram itu belum sah, belum mencukupi niat. Bagaimana kalau ketika Allahu Akbar kita sudah membarengkan niat, tapi sudah belum selesai kita ucapkan niatnya, baru mungkin mengucapkan usolli dalam hati kita. Nah, ini enggak masalah. Yang penting ada niat ketika kita lagi mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan takbiratul ihram. Dan gak sah juga ketika Allahu Akbar udah selesai belum niat. Setelah selesai takbir baru usolli fardhu zuhri, dalam hatinya mengucapkan seperti itu tidak dinyatakan sah niatnya. Saya ulangi lagi, intinya niat itu berbarengan ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram tersebut juga dihukumi fardu ataupun rukun, termasuk rukunnya sholat. Berarti rukun qauli, rukun yang bangsa ucapan, harus disebutkan, harus ada suaranya, nggak boleh itu nggak sah. Minimal kita dengar, nggak boleh hanya dibatin saja, itu nggak sah. Rukun-rukun qauli itu wajib dibaca, ada suaranya, nggak boleh hanya dibatin saja. Tapi kalau niat tidak boleh diucapkan, apalagi Allahu Akbar usolli. Nah, ketika sholat itu batal, karena mengucapkan usolli itu bukan runtutan sholat. Allahu Akbar kita mengucapkan usolli, nah itu nggak sah, karena sudah mengucapkan
kata-kata yang di luar sholat. Intinya niat dibarengkan dengan takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram adalah takbir setelah mengucapkan takbir tersebut mengharamkan segala-galanya yang halal. Contohnya makan halal sebelum mengucapkan takbir. Tapi ketika sudah takbiratul ihram kita makan, hukumnya haram. Oleh karena itu dinamakan takbiratul ihram. Ngobrol halal nggak apa-apa. Sebelum takbiratul ihram mau ngobrol begitu. Ataupun minum ataupun gerak-gerik itu halal sebelum takbiratul ihram. Tapi ketika sudah masuk Allahu Akbar, segala sesuatu yang awalnya halal menjadi haram. Tidak boleh kita terjakan, nggak boleh sholat sambil makan, sambil ngemut permen dan sebagainya. Itu rukun sholat yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi sholat bagi yang mampu untuk mengerjakan sholat fardu. Bagaimana kalau sholat sunnah? Nggak wajib. Contohnya kita sholat tarawih, pancen ya siang habis macul ataupun habis panen, capek banget. Nah, kita sholat tarawihnya itu sambil duduk, bagaimana? Nggak apa-apa, walaupun kita mampu sambil berdiri. Berarti takbir ketika sholat sunnah itu nggak harus dalam keadaan berdiri, boleh dalam keadaan duduk walaupun mampu berdiri. Tapi ya ganjarannya itu 50%-nya. Ibaratnya kalau diuangkan, ibarat saja ini, kalau sholat sambil berdiri itu 100.000, ya kalau sambil duduk ya 50.000. Seperti eman-eman ya, nyali 50.000 juga angel ya Pak ya, angel 50.000, eman-eman seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Rukun sholat yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Dan bismillah termasuk satu dari surah ayat Al-Fatihah. Berarti madhab kita Imam Syafi'i, ya kita harus membaca bismillah. Jangan sampai nggak baca bismillah, wong madhabnya Syafi'i nggak baca bismillah, itu Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nah itu tidak sah. Berarti mengurangi satu ayat daripada ayatnya Al-Fatihah. Bagaimana kalau beda madhab? Contohnya madhab Maliki, ya itu terserah begitu. Kalau madhab Maliki malah membaca surah Al-Fatihah hukumnya makruh. Tapi kan kita bukan madhab Maliki, kita madhabnya Imam Syafi'i. Pakai basmalah begitu, pakai baca bismillah begitu. Di Indonesia itu kebanyakan orang-orang itu beribadah mengikuti madhab Imam Syafi'i begitu. Kita ikut saja lah ya. Boleh kita ikut madhab yang lain ketika memang darurat ataupun memang susah. Kalau kita tidak tidak memakai madhab lain, contohnya kayak kemarin lagi tawaf itu di Ka'bah, memang lagi musim haji, ya kita pindah madhab boleh dengan syarat-syarat tertentu, biar ketika kita bersentuhan dengan perempuan ajnabiyah itu tidak batal seperti itu. Tapi ya kita harus mengindahkan syarat-syarat tertentu itu, jangan hanya ikut-ikutan saja. Makanya ulama berpendapat itu ya kalau ketika tawaf lagi musim haji kan ramai, kalau umroh kan kadang ramai kadang sepi begitu. Kalau pas Ramadan biasanya ramai, ya, kalau pas nggak Ramadan ya kadang sepi kadang ramai seperti itu. Itu orang yang seperti itu lagi tawaf, kita jangan keluar madhab dulu, kita masih pakai madhab Syafi'i, karena ada pendapat mengatakan ketika kita tidak sengaja menyentuh perempuan lain itu tidak batal dalam keadaan tidak sengaja. Kalau kita disentuh ataupun tersentuh tidak batal. Kita ikut madhab itu saja, madhab Syafi'i yang mengatakan seperti itu, lebih mudah begitu, tidak
usah pindah-pindah madhab. Ya begitulah ya. Ya kadang-kadang ya susah ya. Kadang-kadang susah. Contoh lagi kayak kemarin aurat ya. Itu pendapat mu'tamad ya, auratnya perempuan itu semuanya di luar sholat. Walaupun ada pendapat ya di luar sholat pun ya wajah dan dua telapak tangan itu bukan aurat. Maka di sini di Indonesia ya ambil pendapat yang itu. Tapi kalau untuk lebih hati-hati ya nggak apa-apa begitu. Makanya kita nggak usah menyalahkan saudari kita yang memakai cadar. Memang itu ada tuntunannya seperti itu. Cuma kadang di masyarakat kita ada orang pakai cadar dikiranya apa begitu negatif. Padahal itu yang terbaik. Kita nggak usah ngata-ngatain mereka lah ya seperti itu. Itu pertama. Yang selanjutnya yang keempat adalah qiraatul Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Nanti cara-caranya akan terangkan di belakang. Yang kelima ruku. Setelah Fatihah ruku. Ini yang rukunnya saja ya. Kalau baca suratan nggak wajib. Berarti sholat hanya Fatihah langsung suratan nggak apa-apa. Berarti mau gerak cepat juga boleh. Cuma kita meninggalkan perkara yang sunnah. Ruku yang keenam tumakninah. Di dalam rukunya itu harus tumakninah, nggak boleh Allahu Akbar sami Allah langsung begini. Harus tumakninah dulu minimal biqadri subhanallah Allahu Akbar, sudah menempatkan segala sesuatunya di tempatnya. Kita ukurkan biqadri subhanallah baru sami Allahu liman hamidah. Itu namanya tumakninah. Berarti nggak boleh asal-asalan, apalagi sholat tarawih itu ya. Sholat tarawih itu cepat-cepatan. Itu bahaya kalau nggak tahu ilmunya. As-sabiu al-i'tidal, selanjutnya itu i'tidal. Berarti bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah harus i'tidal, tegak begitu. Dan tumakninah di dalam i'tidal. Yang ke-9 sujud 2 kali. Yang ke-10 tumakninah di dalam sujud. Sujudnya harus tumakninah dengan tenang begitu. Sholat masa tidak tenang. Yang ke-11 duduk di antara dua sujud. 12 tumakninah di dalam sujud, di dalam duduk di antara dua sujud. Yang ke-13 tasyahud akhir. Berarti tasyahud awal itu bukan termasuk rukun. Kalau kita nggak tasyahud awal pun juga nggak batal sholatnya. Ke-14 duduk di dalam tasyahud akhir. Ke-15 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tasyahud akhir setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-16 membaca salam, maksudnya salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama itu yang termasuk rukun. Adapun yang ke kiri assalamualaikum warahmatullah itu hukumnya sunnah. Makanya kalau kita sudah salam pertama assalamualaikum warahmatullah kok batal sholatnya, mungkin kentut, jangan teruskan lagi. Setelah assalamualaikum warahmatullah udah berhenti. Kalau setelah assalamualaikum warahmatullah kita salam lagi, maka sholatnya menjadi batal karena belum selesai tadi sholatnya begitu. Yang terakhir adalah tartib urut. Nggak boleh dibolak-balik, sujud dulu baru ruku, baru i'tidal, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, setelah itu berdiri Fatihah, itu nggak boleh seperti itu. Harus urut, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Itu namanya tartib sesuai rukun-rukun yang tadi sudah disebutkan. Ini sekelumit terkait arkanus shalah begitu. Yang selanjutnya niat. Kita kembali kepada niat. Niat itu ada 3 tingkatan. An-niyatu 3 darajat.
Yang pertama, in kanatis sholatu fardhon wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardhiyah. Kalau sholatnya sholat fardu, maka wajib qasdul fi'li, yaitu ucapan usolli, dan wajib menentukan sholatnya sholat apa, zuhur ya zuhur, asar ya asar, maghrib ya maghrib. Yang ketiga, wajib fardiyahnya, berarti usolli namanya qasdul fi'li, fardho berarti fardiyah, zuhri berarti ta'in. Itu kalau sholat fardu, ketika takbir kita kerentek dalam hati kita usolli fardhu zuhri. Kalau jamaah tambah makmuman, 4 itu harus disebutkan. Adapun yang arba'a raka'atin, yang mustaqbilal kiblati, yang adaan lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Kalau toh diniatkan, dibarengkan, itu semuanya sempurna, ya malah menjadi tambah pahala sunnah. Intinya kalau sholat fardu yang wajib diniatkan hanya 3. Qasdul fi'li berarti lafaz usolli, kita hatinya bunyi usolli. Fardiyah berarti fardho. Ta'in berarti sholat apa, usolli fardhu zuhri. Makmum berarti makmuman, karena kalau mau makmum ya harus niat makmum. Kalau imam nggak wajib niat imam, kecuali sholat Jumat dan sebagainya, besok diterangkan di belakang. Itu pertama. Tingkatan yang kedua, ingkanat nafilatan muaqqatatan karotibatin audati sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'in. Kalau sholatnya itu sholat sunnah yang mempunyai waktu, seperti qobliyah ba'diyah, ataupun sholat duha, sholat tahajud, tarawih, kan punya waktu itu. Maka yang wajib diniatkan adalah qasdul fi'li berarti usolli, dan ta'in sholatnya sholat apa, usolli tarawih. Itu dua, itu usolli duha, usolli tarawih. Itu yang wajib diniatkan ketika takbiratul ihram. Adapun mengucap usolli sunnatat tarawih, sunnatat, itu tidak harus, tidak wajib. Tapi ya patut lah ya, angel usolli tarawih ya enaknya usolli sunnatat tarawih begitu. Intinya yang wajib hanya 2, usolli yaitu qasdul fi'li, tarawih berarti ta'in menentukan. Kayak sholat id, ya idnya itu diterangkan idul fitri apa idul adha gitu. Itu antara 2 itu usolli sama ta'in. Adapun mau sempurna ya boleh usolli sunnatal li'idil fitri rakaataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Lah itu ya bagus begitu. Kalau tidak seperti itu, yang penting usolli idul fitri, boleh seperti itu. Tambahkan sunnah boleh, usolli sunnatal li'idil fitri begitu. Tapi yang wajib yang kita niatkan adalah qasdul fi'li dan ta'in. Tingkatan ketiga yaitu ingkanat nafilatan mutlaqatan, sholat sunnah yang mutlaqah, tidak ada terkait dengan waktu ataupun sebab. Sebab itu kayak tadi sholat gerhana istisqa, begitu sebab, masuk yang kedua. Yang ketiga ini bukan sholat yang punya waktu, bukan sholat yang punya sebab. Ijik-ijik kepengen sholat lah, saya nganggur ngapa ya, sholat aja lah, Allahu Akbar. Nah di situ maka yang harus diniati yaitu usolli, yaitu wajib qasdul fi'li faqat. Berarti ketika takbir Allahu Akbar, hatinya bunyi saya niat sholat, udah gitu aja, usolli gitu. Nah ini sekelumit terkait dengan tingkatan niat. Intinya ada 3 tingkatan ya. Ada 3 tingkatan, dan kuncinya ketika qasdul fi'li adalah usolli, ketika fardiyah adalah fardonya itu, ketika ta'in adalah sholatnya sholat apa, zuhur, asar, maghrib, isya dan sebagainya, seperti itu. Nah mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah dunia akhiratnya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.